Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Naswan Hadilia Eskom MAK dengan NUPTK 56607 6766 8130 292. Saya merupakan dosen tetap pada program studi akuntansi jenjang sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Pada kesempatan ini saya menyampaikan PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yakni Sistem Informasi Akuntansi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester genap. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek kemampuan umum, dan aspek kemampuan khusus. Adapun CPMK yang diturunkan dari CPL mata kuliah ini adalah: 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sistem informasi akuntansi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan metode, teknik, dokumentasi, sistem. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengolahan transaksi dan enterprise resource planning atau ERP. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kerangka pengendalian internal. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengendalian dan sistem informasi keamanan data. 6. Mahasiswa mampu memahami dan mengetahui siklus pendapatan yang berkaitan dengan pembelian dan pengeluaran kas. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan siklus produksi atau konversi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan siklus pengembangan sistem informasi akuntansi. Dan yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan audit sistem informasi berbasis komputer. Jumlah perkuliahan pada mata kuliah ini adalah 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali tatap muka dan 1 kali ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 serta ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Adapun bentuk pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Media dan alat bantu yang digunakan pada proses pembelajaran adalah whiteboard, infocus, spidol, dan media pendukung lainnya. Strategi penilaian terdiri dari kehadiran 20%, sikap disiplin dan tanggung jawab 20%, tugas 25%, UTS 15%, UAS 20%. Dan penilaian ini dilakukan secara objektif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, teman-teman yang saya hormati, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik. Teman-teman yang berbahagia, di pertemuan ini kita coba akan membahas yang berkaitan dengan pengendalian sistem informasi dan keamanan data. Ini menjadi penting untuk disampaikan karena kalau kita bicara soal keamanan data, itu menjadi bagian terpenting dalam hal bagaimana data itu dapat dirahasiakan dengan baik. Lebih lanjut, sebelum kita membahas tentang materi ini, saya coba mengingatkan kembali bahwa minggu kemarin kita sempat belajar tentang kerangka pengendalian internal, di mana itu berkaitan dengan konsep dasar pengendalian, kemudian komponen pengendalian, terus tata kelola, teknologi, dan kerangka orbit. Nah, teman-teman, kalau kita bicara sistem informasi, kita juga harus mengakui bahwa saat ini semua unsur, semua organisasi itu peranan sistem informasi cukup berpengaruh.
apakah itu dari swasta, apakah itu dari pemerintah. Nah, kalau di pemerintahan sistem informasinya itu memang sudah ada acuan. Biasanya kementerian yang buat ada peraturan kementerian yang mengacu pada itu. Tapi kalau di swasta sistem informasi itu dibuat sesuai dengan keinginan swasta itu, keinginan perusahaan untuk apa. Tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana sistem keamanan datanya dijaga. Bagaimana sistem keamanan datanya itu rahasia. Karena data itu menjadi hal yang paling rahasia dalam sebuah entitas organisasi. Nah, kita lanjut. Di pokok bahasan ini kita coba belajar tentang bagaimana kemudian keamanan sistem dan kejahatan komputer. Di era teknologi saat ini, kita juga harus tahu bahwa ternyata bagaimana teknologi sudah merangsang menyongsong tata kehidupan manusia. Kita tidak bisa pungkiri bahwa hari ini bagaimana teknologi itu cukup berkembang dengan pesat. Maka kita yang hadir ini, yang ada ini kemudian harus tetap melek dan tetap mengikuti perkembangan teknologi. Itu yang paling terpenting. Tetapi bagaimana tata keamanan itu yang harus kita jaga sehingga data yang privasi itu kemudian tidak bisa diumbar, tidak bisa kemudian keluar seperti yang lain-lain. Yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimana pengendalian keamanan fisik dan logis. Ini bisa kita lihat bagaimana transaksi bank itu yang ada. Teman-teman pernah bertransaksi di ATM. ATM itu teman-teman itu fisiknya yang ada saja. Tapi coba teman-teman perhatikan bagaimana kemudian ATM itu bekerja. Uang itu dikeluarkan sesuai dengan keinginan yang ditentukan oleh user sang pemilik kartu. Nah, bagaimana kemudian sistem itu bekerja? Dan bagaimana keamanan ATM itu? Sehingga ATM itu kan ada di jalan, ada di mana-mana. Tetapi bagaimana kemudian pihak bank memastikan keamanannya? Nah, keamanan itu bukan cuma keamanan dari luar, tapi keamanan sistem itu harus dibuat. Nah, keamanan sistem sehingga tidak bisa dibobol. Tapi ada sebagian ahli yang mampu membobol transaksi bank. Ada. Pernah di Makassar, kasus waktu saya masih studi di Makassar, itu ada salah satu sekolah tinggi ilmu komputer. Dia mencoba menguji ilmu pengetahuannya dengan membobol bank menggunakan teknologi. Dan dia menggunakan software namanya Slackware. Dan mencoba membobol, dan uang itu teman-teman keluar dari ATM. Tapi hanya sebatas pembuktian ilmu pengetahuan, tidak merampok. Karena kalau sudah merampok ya itu sudah lain cerita. Ya. Yang ketiga itu adalah soal bagaimana kemudian disaster recovery planning, bagaimana rencana pemulihan bencana data itu, karena data itu biasanya harus diupdate, direvisi tiap waktu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita coba lihat, ternyata pengendalian sistem informasi dan keamanan data itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Data itu biasanya dibuat dalam enkripsi database. Sistem itu adalah satu yang terpisah. Nanti adalah satu sistem yang bisa digabungkan antara sistem informasi dengan data yang disimpan. Biasanya kita kenal dengan primary key dalam data. Kalau identitas mahasiswa yang menjadi primary key-nya apa? Siapa yang tahu? Kalau identitas mahasiswa yang menjadi primary key-nya, kunci identitas mahasiswa itu ada di apa? Di apa? Oh no, bukan kartu tanda mahasiswa. Wajah dia sama, nama dia sama, yang beda apa? NPM. Yang beda NPM. Ya, wajah dia sama, nama dia sama, tapi yang membedakan apa? NPM. NPM inilah yang menjadi primary key-nya. Ya, primary key. Kalau di barang yang menjadi primary key-nya kode barang. Makanya kalau teman-teman sering belanja, apakah itu di Alfamidi, apakah itu di Indomaret, atau apakah itu di Duaskam oleh internet, yang di barcode itu apa? Yang di barcode itu adalah kode barangnya. Kode barang. Karena kode barang menjadi primary key-nya. Itulah yang disimpan dan ditentukan dalam database sebagai variable primary key. Makanya kalau dia identitas mahasiswa pasti NPM. Kalau dia identitasnya pegawai negeri sipil berarti NIP-nya. Kalau kita dosen ya NIDN atau NIPTK.
Itu yang menjadi identitas daripada sebuah entitas yang disebut dengan primary key. Nah, kita lanjut. Paradoks transformasi digital. Jadi memang kita cukup lihat bagaimana perkembangan teknologi sehingga industri-industri yang cukup besar bagaimana memanfaatkan teknologi sehingga datanya tidak bisa dibobol, tidak bisa diumbar begitu saja. Teman-teman pernah bayangkan bagaimana transaksi itu begitu cepat? Kalau kita pakai mobile banking menggunakan teknologi HP, apa yang kita lakukan di HP yang penting di HP sudah sukses, maka transaksi pasti sukses. Apakah itu dia di Jawa, apakah dia itu di Kalimantan, bahkan apakah dia itu di luar negeri, transaksi ketika mengatakan sukses maka itu sukses. Kalau kita transaksinya transaksi nilai atau uang, maka uang itu otomatis akan masuk ke rekeningnya kita transfer. Tetapi kita tidak pernah berpikir bagaimana kerja-kerja teknologi. Ternyata kalau kita belajar lebih jauh, belajar tentang teknologi, di atas udara kita itu ternyata banyaknya paket yang begitu selera. Paket itu semua transaksi, tapi semuanya terakhir kuncinya ada pada bagaimana pemanfaatan jaringan. Makanya kalau tidak ada jaringan semuanya tidak bisa bergerak. Ya, kalau tidak ada jaringan semua tidak bisa. SIA modern mampu memproses ribuan transaksi per detik, menghubungkan operasi global secara real time, menyediakan analisis data mendalam. Kita kan kebiasaan tradisi manusia itu semua transaksi itu harus dilakukan sesuai tepat waktu, sesuai keinginan kita. Dan kita akan merasa bosan, jenuh kalau transaksi yang kita inginkan cepat tiba-tiba lambat. Tidak bisa dipungkiri, ya? Tidak bisa dipungkiri. Nah, makanya teknologi menyediakan kapasitas yang begitu besar. Kalau kita menggunakan HP, berarti memorinya harus support. Kalau kita menggunakan laptop, berarti harddisknya juga harus support. Random access memorinya, RAM-nya itu harus support. Makanya biasanya itu yang dibesarkan sehingga semua transaksi harus real time. Apalagi dia transaksi seperti bank, teman-teman. Transaksi bank itu semuanya real time. Real time, tepat waktu. Tidak ada satupun yang tidak tepat waktu. Ya, nah makanya itu yang harus disiapkan. Namanya kapasitas. Kapasitas itu harus disiapkan. Yang kedua adalah kecepatan dan konektivitas. Harus cepat. Kalau dia lambat ya pasti slow juga responnya. Ya, nah makanya biasanya digital itu teman-teman kalau kita bicara teknologi itu pasti prosesnya itu cepat. Nah, bagaimana dengan sistem informasi akuntansi? Jadi sistem informasi adalah jembatan. Awalnya yang dilakukan secara manual dalam transaksi keuangan itu kemudian didigitalisasi. Jadilah namanya sistem informasi akuntansi. Nah, kalau di pemerintahan biasanya sistem informasi akuntansi itu namanya bisa dirubah oleh yang membuat itu. Contoh kalau di pemerintahan kita kenal namanya SINDA, sistem informasi daerah. Kalau di desa, yang desa-desa yang digunakan oleh saudara-saudara kita di desa, itu namanya SISKODES, sistem informasi keuangan desa. Itu yang disebut dengan sistem informasi. Ya, nah kalau di sektor swasta itu tergantung biasanya permintaan, tetapi ada kaidah baku yang tidak bisa dilanggar dan itu beracu pada PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Kita lanjut ya. Ini fondasi keamanan. Jadi sebelum sistem itu dibuat, biasanya bagaimana keamanan itu harus ditentukan. Ya, keamanan itu harus ditentukan. Kalau teman-teman bertanya, bagaimana cara penyebaran virus? Virus itu pengganggu, ya, pada teknologi. Kalau mau HP aman, itu berarti kita tidak boleh berhubungan dengan jaringan HP. Kalau mau laptop aman, berarti kita tidak boleh berhubungan dengan jaringan, dengan flash disk, dengan menghubungkan apa saja. Bisa. Nah, makanya saya akan berani colok HP saya di komputer yang paling bervirus. Kenapa? Ternyata HP dan laptop itu menggunakan sistem operasi yang berbeda. Beda ya? Kalau di laptop ya Windows, kalau di HP Android. Makanya Android itu
kalau saya membandingkan bagaimana kemudian keamanan antara Windows dan Android itu seperti ini, teman-teman. Ini celah keamanannya, celah keamanan. Ini Windows. Ini Android. Android itu sebenarnya dari Linux, hanya dihindahkan saja. Kalau celah keamanan teman-teman punya laptop, sama di kantor juga sama. Itu celah keamanan Windows itu besar sekali, besar untuk diserang oleh virus, besar sekali teman-teman. Makanya kenapa laptop kita kadang itu karena celah keamanan besar. Kalau di laptop tidak pernah kita install. Kenapa? Karena dia keamanannya tinggi sekali. Celahnya diserang cuma segini. Jadi virus atau media pengganggu lainnya tidak bisa mengganggu HP kita karena keamanannya dibuat dengan sangat kuat. Kalau Windows mah seperti ini, Windows besar celah keamanannya. Ya, nah itu kira-kira menjadi bayangan bahwa ternyata ketika kita menggunakan Windows dan kita menggunakan Android, apakah itu Linux, itu seperti itu teman-teman. Nah, yang pertama kalau kita bicara tentang fondasi adalah soal kerahasiaan. Tentu kita ini kan maunya, sedangkan kita individu saja, data kita itu cukup harus dirahasiakan. Ya, apakah itu nama orang tua, apakah itu nama kita, apakah nama keluarga, itu dirahasiakan. Bagaimana dengan perusahaan, teman-teman? Bagaimana dengan entitas yang cukup besar, contoh pemerintahan, sektor swasta? Itu makanya kerahasiaan data itu perlu dijaga dengan baik. Sehingga yang dibuat adalah apa? Yang dibuat adalah bagaimana keamanan itu dibuat dengan tidak bisa diserang. Teman-teman, ada satu kasus di Makassar. Biasanya. Makanya ketika ada hacker, ada anti hacker. Ya. Oke, bagaimana? Pas ya? Pas. Oke, kalau pas, ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Oke, baik. Yang kedua adalah integritas. Ini soal bagaimana kita memastikan data itu akurat, data itu utuh dan tidak dimanipulasi. Nah, kalau basisnya manual, teman-teman, itu pasti tidak akurat. Manual kan ya? Kalau manual itu pencatatannya manual, ingatan manusia tidak bisa mengingat semua apa yang dicatat, sehingga ketika kita sebutkan, sedangkan saya mau katakan bahwa apa yang Anda lakukan pada kemarin jam 11 saja, kalian tidak ingat. Apa yang Anda lakukan kemarin jam 11? Ada yang lupa ya? Ya, ada yang lupa. Tidak ingat, jadi tidak ingat. Makanya kalau di teknologi semuanya itu, makanya kalau kita lagi kerja semuanya di input, asal kita simpan itu akan terkonfirmasi di database. Database itu adalah media penyimpanan data. Seberapa banyak pun tetap disimpan. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana ketersediaan, searching data, ketersediaan data, sehingga bisa diakses. Biasanya kalau teman-teman ke Mozilla, tinggal minta apa saja itu pasti ada. Sekarang ada yang paling keren, kita pakai ChatGPT. Apa yang tidak bisa dilakukan di ChatGPT? Bisa dilakukan, teman-teman. Ya, bisa dilakukan. Rubah wajah saja bisa. Gemini AI bisa. Tapi kalau dia itu paragraf, kalimat, ChatGPT itu cukup bagus. Itu bisa. Apakah kita tidak perlu melek? Kita harus melek dengan perkembangan teknologi. Jadi teman-teman harus biasa menggunakan teknologi yang begitu maju. Bisa pakai Gemini, ChatGPT, AI, semuanya bisa digunakan. Ya. Nah, keamanan informasi adalah proses proaktif yang berkelanjutan, bukan sebuah proyek dengan titik akhir. Biasanya selalu dilakukan update ya. Kita lanjut. Nah, ini matriks landscape ancaman pada sistem informasi akuntansi. Ada dua. Yang pertama ancaman internal, yang kedua ancaman eksternal. Nah, di kedua ancaman ini juga ternyata ada faktor atau ada keinginan, niatlah ya, seperti itu ada yang memang disengaja, ada juga yang tidak disengaja. Contoh kasus korupsi ya. Saya atasan Anda,
Anda kerjanya cukup integritas, punya acuan, punya pedoman, aturannya ada bahwa ini adalah pelanggaran. Tetapi karena saya atasan Anda, saya bilang kasih kemarin uang 1 miliar. Tapi Pak, tidak, kamu pilih apa? Kamu pilih kasih uang 1 miliar atau saya tidak akan kamu. Oke ya? Nah, kapan dikatakan korupsi? Atau kapan dikatakan kecurangan? Ada kecurangan ketika ada nilai keluar, tetapi tidak ada bukti transaksi. Ya, ada nilai keluar, ada nilai yang keluar. Contoh, ada duit yang keluar 1 miliar, tetapi kita tidak menemukan bukti transaksi. Itu yang disebut dengan kecurangan atau dalam bahasa kasar korupsi. Ya, nah, makanya biasanya hal-hal yang disengaja itu seperti pencurian data, penipuan finansial, kemudian sabotase oleh karyawan. Memang kadang ada karyawan yang nakal, ada karyawan yang jangan lupa juga, ada banyak. Ya, banyak. Kalau teman-teman sudah ada di dunia kerja, berikut pasti sudah menemukan hal-hal yang seperti ini. Nah, kalau yang tidak disengaja itu biasanya human error atau konfigurasi sistem, perangkatnya rusak, kemudian klik tautan yang berbahaya. Itu kadang-kadang kita tidak sadar, gitu ya. Itu yang tidak disengaja. Tetapi kalau dia pihak eksternal, biasanya serangan cyber. Serangan cyber itu para hacker itu, para hacker yang coba mengganggu. Makanya para bank, para perusahaan yang besar pasti mereka punya sumber daya IT-nya tinggi, sumber daya IT-nya kuat, ya. Untuk apa? Untuk keamanan data. Nah, kalau bencana fisik biasanya kebakaran, banjir, pemadaman listrik, kerusakan infrastruktur, itu yang sering terjadi. Ini yang terjadi pada eksternal, yang menjadi ancaman sistem informasi akuntansi. Kalau ini anatomi eksternalnya, biasanya malware, denial service, social engineering, bencana fisik. Inilah yang kemudian menjadi ancaman-ancaman pada sistem informasi akuntansi itu sendiri. Nah, ini bahayanya, bahaya laten serangan internal. Mengapa ancaman dari dalam jauh lebih destruktif? Kenapa? Ancaman dari dalam itu lebih jauh berbahaya. Makanya ada istilah pagar-pagar tanaman, ya. Ada istilah biasanya kalau ada orang dalam yang berkhianat itu sistem itu cepat rusak. Persis sama. Teman-teman, kalau kita bicara teknologi atau Anda pernah komputer, kenapa komputer itu kita bisa hang, bisa error? Ternyata virus itu tidak menyerang data. Virus itu menyerang sistemnya. Karena virus beranggap bahwa ketika kita sudah mampu melumpuhkan sistem, maka semuanya akan mati. Semuanya akan terganggu. Melumpuhkan data tidak bisa, semuanya tidak bisa. Tapi kalau virus itu menyerang data, tetap sistemnya normal. Tapi kalau serang sistem, berarti datanya bisa terganggu. Ya, itu yang sering kenapa kemudian ancaman dari internet itu berbahaya. Kalau ini bypass perimeter, ini pelaku beroperasi dari dalam hardware membuat lapisan pertahanan luar menjadi tidak relevan. Itu memang kadang-kadang terjadi unsur kesengajaan yang dilakukan pada sistem. Tapi kalau kita bicara mengganggu pada sistem, biasanya memang mereka memasang peluang mengganggu. Jadi kalau ada sampai bilang jangan klik ini, jangan klik ini, itu biasanya seperti itu mengganggu. Nah, bahkan teman-teman, ada pernah saya pakai satu software akuntansi. Itu saya beli lewat Shopee. Saya tidak bisa install. Terpaksa kita konfirmasi ke pemilik software. Setelah kita transaksi sudah, dia kirimkan satu software lewat email. Setelah saya download software itu lewat email, laptop saya sudah diambil kontrolnya. Jadi laptop saya duduk, tapi sudah dikontrol dari Jakarta. Jalan sendiri, kursornya install sendiri, jalan sendiri. Laptopnya di Ternate, tapi yang kontrolnya di Jakarta. Ya, itu bisa dilakukan. Bisa. Kenapa tidak bisa? Makanya hati-hati disebut dengan bypass perimeter. Firewall yang sering mereka kirim. Pas ketika tong lagi tidak berhati-hati, tong klik itu, otomatis laptop kita sudah dikontrol. Bisa. Kalau tidak percaya silakan Anda beli aplikasi Envivo. Nanti saya kasih nomornya. Envivo Anda pasang dan pasti laptop Anda dikendalikan dari Jakarta. Tapi setelah install semua, dia sudah keluar aplikasinya sudah tidak ada, kita sudah kunci lagi. Gitu ya? Ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Kalau bisa kita boleh lanjut?
Lanjut ya. Oke. Nah, kalau ini biasanya segitiga penipuan atau fraud. Fraud itu kecurangan. Jadi ingat ya, segitiga. Nah, sebagian besar penipuan sistem informasi terjadi saat 3 kondisi ini bertemu. Yang pertama, peluang atau opportunity. Jadi orang bisa mencuri, orang bisa berbohong kalau ada peluang. Ada peluang. Yang kedua, tekanan. Yang ketiga, rasionalisasi. Ya, setelah kita membuat keluar ada peluang, ya pasti kita lagi membela diri. Sistem itu seperti itu. Oke ya? Ya. Mekanika penipuan komputer, data source, input, pemrosesan, output. Karena kalau kita bicara sistem, 3 hal saja. Yang pertama itu, yang kedua output, kedua proses. Yang ketiga itu output. Nah, kalau kita bicara tentang sistem, makanya di sini ada data source-nya. Data source itu data programnya. Yang kedua adalah inputnya, bagaimana memprosesnya dan kemudian bagaimana output. Nah, ini biasanya cetak biru. Itu biasanya ya ada namanya budaya etis. Setelah sistem itu ada organisasi yang mencoba membuat semacam aturan budaya, ya. Itu berkaitan dengan rasionalisasi diciptakan melalui 2 dan D top yang kuat sesuai dengan perangkat kerja. Ini acuannya. Yang kedua adalah pengendalian logis, dan yang ketiga pengendalian internal. Ini garis pertahanan terakhir, enkripsi data, ya. Data disimpan saat dikirim. Nah, jika semua pengendalian berlapis gagal dan data berhasil dicuri, enkripsi memastikan data tersebut tetap menjadi rongsokan digital yang tidak dapat dieksploitasi. Ya. Jadi itu ya. Nah, yang berikut mungkin sampai di sini ada yang bertanya? Ada Pak. Ada, oke. Terima kasih atas kesempatan. Jadi saya itu kenapa dengan adanya kecanggihan teknologi lewat sistem informasi akuntansi, tetapi masih terdapat kecurangan pada pengelolaan keuangan. Ya. Kalau ini kita bicara tentang pengelolaan keuangan ya. Jadi saya bilang tadi, sistem itu sudah baik, tapi biasanya operator pengguna sistem itu yang mencoba melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kecurangan, tekanan itu bisa dilakukan. Sehingga ketika tekanan itu ada nilai yang menurun dari bukti transaksi, itulah yang disebut dengan kecurangan. Nah, mungkin itu. Ada lagi? Cukup ya? Ya, kalau cukup, mungkin demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di minggu depan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.